Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya. Ya, kita bertemu lagi dengan Bapak Pak Ismail Saleh, guru PPKN yang mengajar di kelas kalian, yaitu kelas 12 Kimia, Perbankan, TI dan LPR. Ya, ini Bapak sengaja membuat video ini supaya mumpung masih refreshnya nih, mumpung masih kalian dalam suasana dimana kalian masih di belajar secara daring di rumah, ya. Walaupun penuh dengan kontra, tetap saja kita harus patuhi yang namanya kebijakan ataupun keputusan dari pemerintah negara kita. Ya, walaupun kebijakan tersebut mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi itulah pemerintah kita, ya, sudah benar-benar yang namanya memusatkan sebuah solusi untuk terbaik bagi warga negaranya. Jadi tetap dukung yang namanya protokol kesehatan, ya, dalam penanganan COVID-19 ini supaya corona, ya, insya Allah lah bulan depan atau tahun depan sudah terlepas dari negara kita, ya. Tapi ingat ya, jangan katakan bahwa corona itu atau COVID-19 itu adalah sebuah kebohongan. Itu pernyataan yang sangat-sangat tidak benar. Corona ini nyata, ya, tapi mungkin medianya yang memperbesar-besarkannya, ya. Memang ada dan seluruh dunia pun merasakannya, termasuk negara kita yang belum kunjung reda, ya, tingkat ininya tingkat positifnya, ya, malah terus menerus meningkat terus, tidak tahu kapan sampai kapan ini, ya. Oke. Bapak membuat video ini hanya sebagai permulaan awal ketika kalian belajar mengenai hak asasi manusia, ya. Oh ya, Bapak lupa menyampaikan kepada kalian, tetap semangat generasi muda bangsa Indonesia. Bapak yakin di tahun 2045 kalian adalah calon-calon pemimpin dari bangsa kita berikutnya. Yakin kalian bahwa di tahun 2040 ke atas, 2045 Indonesia bakal mengalahkan negara-negara maju saat ini. Buktinya ya, sebelum corona melanda negara kita di tahun 2019 akhir, Presiden Amerika mengatakan, Donald Trump, bahwa Indonesia merupakan negara yang bukan negara berkembang lagi, melainkan negara maju. Wah, kan tuh tahun 2019 Indonesia, di akhir tahun 2019 Indonesia merupakan negara maju. Ketika Amerika sedang berperang dagang dengan Cina, maka Donald Trump mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara maju saat ini. Jadi harus positif kalian, jangan terlalu pesimis melihat masa depan bangsa kita. Walaupun banyak hutangnya, tenang aja, hutang negara kita tidak akan ada apanya, ya, tidak ada apa-apanya lah ketimbang dengan kekayaan alam negara kita, ya, yang sebentar lagi akan muncul, tenang aja, yang akan menjadikan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat maju dan terkaya nomor 1 di dunia, ya. Itu kata ulama luar, ulama internasional, ya. Katanya seperti itu, mereka percaya, yakin terhadap bangsa kita ini, ya. Oke, itu pembukaan saja supaya kalian terus optimis melihat bangsa kita, ya, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara yang dulunya pernah hampir, ya, menguasai sepertiga lah atau setengah lah, ya, daratan yang ada di dunia ini, ya. Oke, Bapak akan masuk materi mengenai apa itu hak asasi manusia. Nah,
Yang dulu kelas 11 sudah belajar sama Bapak pasti sudah tahu mengenai HAM. Nah, HAM itu gampang, bukan singkatan yang Bapak tanyakan ya, tapi penerapannya ini ya, yang mungkin kalian apa yang sudah kalian baca di buku ataupun dengan kenyataannya kok berbeda ya. Ini kita masuk pembahasannya ya. Yang pertama, Bapak akan berikan sebuah video kepada kalian. Oh ya, sebelum masuk ke video, Bapak ingin tanya kepada kalian ya. Sebenarnya pengakuan hak asasi manusia itu ketika adanya Magna Carta atau Universal of Human Rights dari PBB tahun 48 ini. Yuk, coba dari Magna Carta atau Piagam HAM PBB. Yuk, Piagam HAM tertua di dunia. Oke, 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah Piagam Madinah ya. Bisa kalian lihat sendiri nih, Piagam Madinah. Nah, bentar, Bapak lagi nyari filenya. Nah, lihat ya. Lihat di layar video kalian. Di sini hitungan Masehi ya, hitungan Masehi. Yang pertama menuruti yang paling awal, yang paling tertua adalah Piagam Madinah tahun 627 Masehi. Lalu setelah itu ada Magna Carta, ada yang dari Inggris, ada yang dari Prancis, Amerika, PBB maupun Indonesia ya. Jadi kalau ditanyakan piagam HAM tertua di dunia adalah Piagam Madinah, bukan Magna Carta ataupun yang lainnya. Karena apa? Sebelumnya ya, sebenarnya bukan Piagam Madinah, ada lagi ya piagam yang paling tertua, yaitu adalah ketika Nabi Adam turun ke bumi. Di situ sudah ada yang namanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ya. Itu yang harus kalian pahami. Oke, Bapak lanjut ya, Bapak lanjut. Nah, silakan kalian tonton. Ini ada video dari YouTube, Bapak ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dikunci nih. Oke. Nah, ini ya, silakan ditonton. Oke, bentar. Nah, dari sini adalah hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir. Ayo, pernyataan ini kalian setuju atau tidak bahwa hak HAM itu diberikan ketika manusia itu lahir? Oke, itu jawabannya Pak. Yuk, 1. Bisa kalian pikirkan sendiri jawabannya. Apakah yakin dengan pernyataan video yang tadi Bapak putarkan atau yang sesuai teori yang kalian sudah baca aja ya, bahwa HAM itu diberikan ketika manusia itu lahir? Oke, kita jawab. Sudah punya jawaban sendiri ya. 1, 2, 3. Oke. Jawaban yang sesungguhnya ya, Bapak berikan kepada kalian supaya kalian tidak salah kaprah dalam mengartikan apa itu hak asasi manusia ya. Bahwa HAM itu adalah pemberian Tuhan atau Sang Pencipta kepada manusia sejak manusia itu dalam kandungan, bukan sejak lahir ya. Nah, kok nggak sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam buku ataupun teori? Nah, iya,
Makanya yang berbicara mengenai ilmu sosial itu harus update terus, ya. Kalau nanti kalian mau menyangkal ataupun bertanya ataupun apa ya, komentar ataupun memberikan masukan, saran, silakan di pengumuman di classroom, ya. Pertanyaan terserah nanti Bapak akan jawab, ya. Iya, ya. Apa? Ada yang berpendapat bahwa HAM itu dalam sejak dilahirkan. Nah, kalian bisa lihat ini nih, ya. Bayangkan nih. Bapak berikan lagi. Nah, ini ya. Mengapa Bapak katakan bahwa HAM itu diberikan sejak dalam kandungan? Karena di seluruh negara di dunia ini semua maaf ya, di Indonesia dulu aja ya. Di Indonesia itu ada yang namanya undang-undang aborsi. Nah, lihat kalian sendiri pasal 346 KUHP. Disinilah menunjukkan bahwa HAM itu benar-benar diberikan ketika manusia itu sejak di dalam kandungan, ya, ketika ruh ditiupkan ke dalam janin, ya, di umur berapa bulan, 3 atau 2 atau 4, ayo, 2, 3, 4, ditiupkan ruh ke dalam janin. Nah, jawab ya, silakan dijawab. Atau kalau misalkan lupa, tanya sama guru agama, Pak Miftah, Pak Ipul, atau Pak Irsad, ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau tanyakan HAM itu diberikan sejak kapan, yaitu sejak manusia berada di dalam kandung rahim ibu kita masing-masing. Ya, itu jawaban yang paling tepatnya. Ya, yang update, bukan yang ketinggalan, ya. Kalau kalian yang tadi menyatakan yang pertama itu kalian meyakini bahwa itu sebuah kebenaran, maka kalian akan berhadapan dengan undang-undang aborsi negara Indonesia, ya. Kalau misalkan itu terjadi, maka bayi di dalam kandungan setiap ibu nauzubillah menjalik, semoga tidak terjadi pada kita khususnya siswa SMK 5, ya. Misalkan ketika pacaran lalu hamil di luar nikah lalu menggugurkan, ya, janin tersebut, maka pelakunya akan dikenai hukum pidana. Berapa tahun tadi? 4 atau 5 tahun ya. Wah, kalian harus diingat lagi, ya. Itu ya mengenai HAM pengertiannya. Lalu yang kedua tentang piagam HAM internasional. Kita nggak usah berbicara dulu panjang lebar, ya, karena materi kita itu nantinya adalah materi yang menyajikan tentang ini nih. Bentar ya. Waduh. Nah, ini tentang ini pelanggaran hak dan putarkan dulu. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4. Insya Allah semuanya nanti akan Bapak videokan untuk kalian yang di rumah yang belajar secara online, ya. Tetap semangat, jangan bosan-bosannya mengikuti video yang dibuat oleh guru-guru kalian yang ada di SMK 5 ini, ya. Nah ini ya, ini rangkuman saja, wait. Nah, ketahuan ini ya. Nah, bentar ya. Oke, what? Nggak bisa kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ininya ya. Nah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, ini yang kalian akan pelajari. Nah, sudah ada PowerPoint-nya. Ya, sudah ada PowerPoint-nya ya. Nah, ini tinggal kalian nanti pelajari. Nanti Bapak akan upload PowerPoint-nya, tapi ini bukan buatan Bapak, ya. Buatan orang lain Bapak ambil sebagai bahan, ya. Nah, ini juga nggak apa-apa, nanti Bapak akan tambahkan ini, ya. Nah, ini ya, itu sekedar aja, ya. Satu lagi, ya. Ini yang harus kalian punya ini di rumah.
Nah, harus kalian punya di rumah, yaitu kitab hukum tertinggi di negara kita, negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Buku ini wajib karena di sini nanti akan ada yang namanya pengakuan hak asasi manusia dari pasal 28 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, ini buku wajib nih, juga buku harus punya kalian. Masa nggak punya sebagai warga negara Indonesia ya. UUD 1945 harus punya ya. Harus sudah ada ini. Ya, oke. Oke, begitu saja dari Bapak mengenai video pembukaan di materi pertama ini. Semoga kalian tetap selalu menjaga kesehatan, pola makan yang sehat ya, tetap waspada dengan virus ini ya, tetap memakai masker ataupun sarung tangan ketika berkendara ataupun ketika di luar, karena di kota Bekasi ataupun di negara kita sudah menerapkan yang namanya sanksi bagi pelanggar yang melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini ya. Sudah ada payung hukumnya ya. Oke, itu aja dari Bapak ya. Semoga kalian tetap terhibur ya, tetap selalu up to date dengan perkembangan dunia internasional maupun ya dunia politik negara kita ya. Jangan pesimis terhadap bangsa kita ke depannya. Kalau kalian yakin bahwa suatu saat Indonesia akan mengalahkan negara-negara maju saat ini, pasti akan disampaikan umuran nanti di tahun 2045 insya Allah ya. Jangan lupa ya, jangan lupa kendor ibadahnya. Jangan lupa kendor ibadahnya. Jangan lupa beribadahnya harus ditingkatkan kembali. Ya, jangan sampai kendor di rumah, jangan malas-malasan hanya tidur ataupun yang lainnya ya. Buktinya Bapak aja ketika masuk yang namanya BDR, belajar dari rumah ya, terhitung dari bulan Maret sampai sekarang ya, ada yang namanya PSBB ataupun yang lainnya. Bapak berusaha menghibur supaya Bapak tidak bosan di rumah. Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya adalah Bapak melakukan sebuah cocok tanam ya. Masih baru bibit-bibitnya. Lalu Bapak biar mengisi apa ya? Mengisi waktunya. Nah, ya juga berlatih berenang ini. Ada 3 kolam, 1, 2, 3 ini ya, supaya tidak jenuh. Nah, ini kalian aja, Bapak aja masih semangat, masa kalian nggak semangat ya di rumah? Kerjakan hal yang positif ya, yang berguna bagi keluarga kalian selama masa pandemi ini. Siapa tahu dengan adanya pandemi ini kita bisa mempersiapkan ketika dunia ini benar-benar dalam keadaan yang sangat apa ya, sangat terbalik lah. Kan ada sinetron dunia terbalik ya, mungkin itu akan terjadi bagi kehidupan seluruh masyarakat dunia ya. Tidak ada teknologi, tidak ada komunikasi, tidak ada ya, pokoknya semua kemodernan manusia itu balik lagi ketika belum ditemukan yang namanya mesin ataupun teknologi yang saat ini ya. Oke, itu aja dari Bapak. Oh ya, satu lagi nih sebelum mengakhiri, ada video satu lagi yang harus kalian tonton, yaitu video tentang ini aja nih, apa itu HAM. Bagus untuk kalian, silakan ditonton.
Ya, harus. Nah, di situ ada kata-kata universal, ya. Berarti HAM itu berlaku dimanapun, bukan hanya di negara kita aja, tapi di luar negara Indonesia pun sama, ya. Nah, ya itu aja ya. HAM dalam kandungan. Nah, ini yang sesuai ini, yang up to date ini, ya. Ya. Dasar hukum HAM berlaku secara dunia itu adalah HAM dari Piagam HAM PBB Universal of Human Rights tahun 1948. Ya. Nah, ini adalah macam-macam hak yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Ya, kalau ingat ya, kalau masih ingat materinya di kelas 11. Nah, ini ada di pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Nah, ini ada hak yang dibatasi oleh undang-undang. Narapidana nih masuk nih, ya. Napi nih masuk nih. Ya, silakan dilihat. Nah, ini. Oh. Ya, ya, ya. Berbicara HAM berarti berbicara mengenai kewajiban juga, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjalankan kewajiban dulu ketimbang dengan hak kita, ya. Masa kita mau menuntut masuk surga ataupun nirwana tetapi kewajiban kalian tidak dilakukan, itu sama aja bohong, ya. Tidak ada satupun manusia yang ketika tidak berusaha akan mencapai sebuah titik yang maksimal, ya. Itu aja dari Bapak. Ya, ini Bapak lagi syutingannya sore-sore, ya. Jadinya Bapak waktunya mau memberikan makan ikan. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, bagaimana ikan-ikan Bapak ini melahap. Nah, ini baru satu kolam ini. Nah, iya, ada banyak banget ikannya nih, ada buaya. Nah, ya, tetap semangat melakukan hal-hal yang positif. Siapa tahu dengan ini kita dilatih di rumah, ya, kita bisa mengembangkan sesuatu ketika benar-benar kehidupan ini berbanding terbalik, ya. Berbanding terbalik seperti filmnya Dunia Terbalik ini, ya. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, dan salam sejahtera untuk kalian. Ya. Bentar. Bapak mau matiin gimana caranya nih? Ya, oke ya. Cukup ya. Nah, oke.